Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mujir dari kelas 4 di B NRP 36. Baik, dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait dengan proyek UTS untuk mata kuliah program pemrograman visual, di mana di sini mahasiswa diminta untuk membuat sebuah aplikasi yang requirement-nya itu ada dua. Yang pertama terkait dengan jumlah tabel yang ada di database, jadi jumlah minimal tabelnya itu harus ada 3 tabel. Kemudian yang kedua adalah harus terdapat minimal 2 tabel transaksi. Nah, di sini kebetulan aplikasi yang saya gunakan ini adalah aplikasi sistem sewa barang. Jadi nanti di sistem itu bakal ada 2 user, yaitu ada user yang berperan sebagai admin dan user biasa. Nah, di sini yang bisa masuk ke sistem hanyalah admin. Kemudian akun user itu hanya untuk data kalau misalkan user mau minjem atau mau sewa barang. Tapi nanti yang menginputkan barang dan info-info lainnya untuk peminjaman itu akan diinputkan oleh admin. Kemudian nanti admin akan mempunyai hak akses penuh, jadi privilege penuh terhadap seluruh fungsionalitas yang ada di aplikasi. Jadi mulai dari menambahkan produk, kemudian juga menambahkan sewa, jadi sewa barang baru. Jadi nanti misalkan ada sewa barang, nanti admin bakal menginputkan di sistem seperti itu. Kemudian nanti bakal ada 5 tabel. Yang pertama adalah tabel user, jadi infonya itu ID, name, email, password, dan role. Jadi untuk membedakan role ini untuk membedakan antara admin atau user biasa. Kemudian untuk yang tabel produk, ini tabel user tadi tabel master, tabel produk juga tabel master. Jadi ini ada kategori ID dan name, image URL, description, rental cost, sama stock. Kemudian untuk kategori itu hanya ada 2 field, yaitu ID dan name. Kemudian rental ini adalah tabel transaksi. Jadi ada user ID, product ID, rental date, return date, total cost, dan status. Kemudian untuk statusnya di sini bakal ada 4 ya. Nanti tipenya integer, jadi direpresentasikan dengan angka 1 sampai dengan 4. Jadi 1, 2, 3, 4. 1 itu untuk yang waiting approval, kemudian yang 2 itu sudah di approve oleh admin. Kemudian yang untuk 3 itu ongoing, jadi maksudnya barang sudah dibawa oleh user. Kemudian yang keempat itu finish, jadi maksudnya sudah dikembalikan, barang sudah dikembalikan. Nah, ini termasuk tabel transaksi. Kemudian tabel transaksi yang kedua adalah tabel return. Nah, di sini untuk mencatat kalau misalkan ada pengembalian barang di luar batas waktu yang sudah ditentukan. Dalam hal ini adalah return date-nya return date yang ada di tabel rental itu melebihi. Jadi ketika mengembalikan barang melebihi dari tanggal return date yang ada di tabel rental, maka nanti bakal dicatat di sini rental ID-nya. Kemudian bakal ada penalty cost atau cost tambahan untuk ibaratkan sanksi untuk atas keterlambatan pengembalian barang. Kemudian juga nanti bakal ada actual return date-nya. Actual return date. Nah, itu adalah tabel-tabel yang ada di aplikasi saya. Kemudian untuk struktur projectnya sendiri, di sini kan kebetulan saya menggunakan untuk UI-nya kan Windows Form. Di sini saya pertama kali yang menjadi titik berat dalam membangun aplikasi ini adalah yang pertama adalah arsitektur. Jadi sesuai dengan yang arsitektur yang populer, jadi di Windows Form. Kalau saya baca-baca di referensi itu ada 3 ya. Ada namanya itu arsitektur 3 tier. Maksudnya itu nanti aplikasi kita bakal divide atau dibagi ke dalam layer-layer. Nah, kebetulan di sini saya sudah membaginya. Jadi di sini ada 3 layer ya. Yang pertama fitur ini termasuk bagian layer UI. Kemudian untuk yang data access layer, setelah fitur itu masuk ke business layer. Jadi business layer itu maksudnya akan berisi source code atau kelas-kelas yang menghandle business logic dari aplikasi. Kemudian data access layer ini yang mengakses ke database, jadi untuk kelas-kelas yang mengakses ke database secara langsung. Kemudian di sini
Untuk fitur-fiturnya kebetulan ini ada beberapa fitur ya, ada autentikasi untuk login sama register. Jadi di dalam itu ada isinya form login. Kemudian ini ada base, ini untuk semacam kerangkanya. Kalau kita lihat di sini nanti sini kan ada kerangka besarnya. Jadi ini menjadi main formnya. Jadi ada sidebarnya, ada tombol backnya, terus ada tombol logoutnya. Ini menjadi semacam kontainer. Nanti untuk form yang lain, misalkan produk kan nanti ada form untuk kategori, form produk, nanti bakal masuk ke bagian panel. Di sini ada object panel. Jadi bakal masuk ke sini object panel. Jadi nanti tinggal nge-replace konten dari panel yang ada di sini. Jadi tidak usah mendefine sidebarnya berulang-ulang untuk semua form. Jadi contohnya kalau yang kontennya misalkan ambil kategori, nanti isinya cuma ini aja, konten yang mau ditampilin. Dan jadi ada tombol sesuai kemauan, nanti sesuai kebutuhan aja isinya apa. Jadi dengan cara ini lebih tentunya lebih terstruktur dengan baik struktur UI-nya. Jadi kalau kita bicara Android, itu struktur ini mirip dengan konsep single activity kalau di Android itu. Jadi nanti ada semacam kontainernya itu adalah activity, kemudian nanti untuk fitur-fitur di dalamnya itu bakal disebarkan ke fragmen-fragmen. Nah, jadi kalau di sini ini yang menjadi kontainer atau activity Windows form yang ada di ini, yang ada di base form main. Kemudian yang ibaratkan kalau yang menjadi fragmen itu yang selainnya ini form yang lain. Nanti form yang lain itu bakal ngisi bagian ini, bagian yang di sini ada panelnya. Nah, seperti itu untuk struktur UI-nya. Kemudian untuk yang struktur data yang layer berikutnya itu adalah business layer. Di business layer ini ada dua kelas ya, saya menggunakan dua kelas. Nah, kebetulan di sini karena nanti business layer bakal mengakses ke DAO ya, maka di sini untuk mengeneralisasi biar tidak untuk abstraksi, maka DAO-nya bisa kita jadikan dimasukkan ke super kelasnya. Jadi nanti biar child kelasnya itu tidak usah mendefinisikan DAO-nya lagi. Nah, di sini seperti ini. Kemudian di sini nanti akan extend ya. Di-extend oleh ini kebetulan yang jadi business layer. Ini extend ke core business layer tadi. Kita bakal provide si DAO-nya, kan tadi butuh parameter di super kelasnya butuh parameter DAO. Nah, nanti tinggal definisin aja metode-metode yang diperlukan. Nah, kebetulan kan nanti handling business yang business layernya ini handling business logic. Nanti dia bakal ujung-ujungnya terakhirnya pasti nanti bakal mengakses ke DAO-nya untuk berhubungan agar dia bisa mengakses ke database seperti itu. Nah, seperti ini ada metode-metode untuk CRUD ya, standar. Dia bakal memanggil. Jadi kalau misalkan case-nya nanti lebih kompleks, jadi tidak hanya langsung manggil ini, jadi bisa jadi nanti tinggal ada semacam validasi dan semacamnya nanti bakal ditambahkan di sini. Nah, itu perannya dari business layer. Jadi layer bisnisnya tadi. Kemudian tadi kalau kita lihat nanti kan IDAO kan yang di core business layernya itu ada interface IDAO. Nah, ini kalau kita cari itu adalah interface. Nah, interface itu metode-metodenya itu ada metode CRUD. Di sini kebetulan parameternya objek. Jadi kenapa kok parameternya objek? Jadi karena saya berpikir kalau objek itu kan kalau di sysap itu merupakan root class dari semua kelas yang ada di sysap ya. Jadi nanti dengan cara ini maka semua kelas-kelas mau string mau bentuk apapun nanti bisa masuk, tinggal nanti pendefinisiannya. Jadi mau castingnya tadi misalkan di casting ke string dan lain sebagainya itu nanti bakal ada di kelas implementasi dari interface ini. Kebetulan di sini kan IDAO itu interface. Nah, kalau kita bisa buka ke data access layernya itu ada IDAO interface-nya. Nah, ini ada base implementation-nya. Nah, base implementation nanti bakal nge-implement IDAO-nya tadi, interface DAO-nya. Kemudian bakal jadi nge-override metode-metode tadi. Nah, nanti tinggal disesuaikan aja. Kebetulan di sini karena operasinya itu kan menggunakan ado.net ya. Menggunakan ado.net nanti
Kemudian proses query-nya itu cukup pakai passing string query-nya aja. Maka untuk semua metode ini, create, delete, dan untuk lainnya itu cukup kita buat satu metode tertentu di sini, metode khusus yang bakal dipanggil oleh keempat metode CRUD tadi. Dengan cara ini lebih simple. Jadi kenapa kok nggak dijadiin satu metode aja? Jadi karena case-nya itu bisa jadi create, delete, sama read itu nanti perlu perlakuan khusus. Jadi ini untuk agar lebih progres pengembangan kedepannya lebih mudah. Jadi dengan arsitektur ini maka nanti semua kelas akan menggunakan, jadi yang business layer akan menggunakan interface. Jadi misalkan nanti mau kayak tadi business layer ya, itu menggunakan DAO. Nah, misalkan nanti mau mengimplementasi ada perubahan misalkan di mekanisme untuk create datanya misalkan, karena tadi semua kita menggunakan interface, cuma yang kita ganti cukup implementasinya aja. Jadi di sini database data access layernya yang ini aja yang perlu diganti nanti. Jadi nggak perlu mengganti kelas-kelas yang menggunakan IDAO, karena IDAO-nya itu interface. Jadi kita cukup mengganti ini aja, maka semua jika ada perubahan sudah bisa diubah dengan mudah seperti itu. Jadi dengan struktur ini, dengan adanya perubahan-perubahan, mau menggunakan ado.net, mau menggunakan entity framework dan lain sebagainya, itu lebih mudah. Kita cukup mengganti di bagian implementasi dari IDAO-nya tadi. Nah, jadi seperti itu struktur dari aplikasi saya. Kemudian nanti ada juga nanti ini ada model. Jadi model itu untuk ibaratkan representasi dari data yang ada di database. Ada kategori, produk, rental model, return model, sama user. Kemudian untuk yang resource ini untuk aset ya, misalnya untuk nyimpan image. Ini kebetulan ini untuk produk, ini untuk nyimpan untuk nyimpan image produk. Kemudian untuk util ini untuk kelas, jadi ada nanti define kelas konstanta. Kebetulan di sini yang konstanta itu cuma ada dua ya, ada string connection sama image location. Jadi dengan cara menggunakan konstanta ini, maka jika jadi semua kelas yang perlu akses image location maka menggunakan konstanta ini. Jika ada perubahan lokasi misalkan, kita cukup dipindah di satu lokasi aja, nggak perlu ubah yang lain gitu. Nah, itu lebih memudahkan nanti. Kemudian untuk utility class ini juga sama. Utility class ini untuk metode-metode yang diperlukan oleh semua kelas. Jadi ini di define static, jadi nggak perlu generate instance-nya. Nanti contohnya ada encode string, jadi nanti untuk proses encode string. Jadi ketika proses register passwordnya itu tadi, register account, nanti kan ada password bahkan di encode. Nah, ini dijadiin utility method di utility class. Jadi seperti itu untuk struktur aplikasinya. Jadi secara besar ada 3 layer ya. Ada layer UI. Layer UI itu adalah Windows Form-nya tadi. Kemudian ada layer business layer dan ada data access layer. Jadi itu untuk sekarang garis besar struktur aplikasinya. Kemudian mungkin langsung saja demo ke tampilan aplikasinya. Kita dulu. Ini kebetulan udah login, case-nya udah login, jadi langsung bisa masuk ke sini. Coba kita logout dulu. Nah, ketika logout nanti bakal tampil ini, tampil login. Jadi karena user itu perlu login untuk bisa menggunakan fitur ini. Dan bisa login itu hanya admin. Nanti akun user seperti yang saya jelaskan sebelumnya itu cuma untuk data data di database, untuk ibaratnya itu data untuk data user yang meminjam barang gitu. Jadi kalau dengan ini kalau kita pencet misalkan ya, ini mau ini nggak bisa, karena ini udah di define top mask-nya itu kan ada field atribut top mask-nya itu true. Jadi perlu ngisi ini dulu baru bisa ngakses yang belakang.
Coba saya login ke akun. Kalau bisa, kalau udah nanti bisa masuk lagi kayak gini. Nah di sini kalau misalkan udah ketutup misalkan ya, terus kita masuk lagi, itu udah otomatis gak usah login lagi, karena dia itu ibaratkan datanya itu disimpan di file. Jadi kita tadi login, kredensialnya itu yang saya masukkan ke file itu pas apa, itu emailnya, jadi kebetulan emailnya. Jadi kalau misalkan kita menggunakan REST API itu bisa memasukkan tokennya misalkan ke filenya itu tadi. Jadi itu skenario nya untuk login tadi. Ini kebetulan ada beberapa menu ya, ada produk, kategori, rental list, sama penalty list. Tadi penalty list tuh tadi kalau misalkan ada yang menggantikan barang di luar waktunya itu. Ini ada list barang, kita bisa edit misalkan gini, edit. Nah ini kebetulan seharusnya foto barang, cuma karena belum ada bingung cari fotonya, ini sementara pakai foto asal aja. Ini untuk kategorinya, jadi kita bisa ngedit ini stoknya tuh. Kemudian ini juga bisa, kita bisa create, oh ya, create barang lagi misalkan sport, sepatu misalkan. Rental costnya misalkan, ini rental costnya itu maksudnya per jam misalkan berapa gitu ya, 1000 gitu. Stoknya ada misalkan ada 10, kita bisa pilih picture-nya apa, karena bingung nggak foto, pokoknya aja gak apa-apa. Sementara submit aja, nanti bakal masuk. Ini sepatu mahal nih. Kita edit juga sama, misalkan edit ini 20. Nah, jadi kalau kita di misalkan edit, misalkan nggak milih, nah langsung ke back gitu bisa. Jadi ada tombol back tadi. Ini untuk kategorinya, bisa kita buat kategori baru, misalkan kategori telecommunication misalkan ya. Nah itu bakal nambah. Kalau add produk otomatis nambah nanti. So di sini. Nah itu untuk kategori. Nah itu untuk rental listnya. Rental listnya itu kan tadi sesuai fieldnya itu. Kalau sini tahu ada, kalau yang di rental itu kan ada ini, ada ID, user ID, produk ID, rental date. Kebetulan ini kan yang dimasukkan bukan ID-nya apa, yang diambil biar lebih readable ya, daripada user ID sama produk ID yang berupa angka-angka. Jadi diganti dengan representasi yang lebih readable. Jadi diganti untuk yang produk ID diambilkan name-nya, untuk yang user ID untuk produk ID diambil produk name-nya gitu. Nah, situ perlu proses apa namanya untuk SQL join ya. SQL join untuk menggabungkan itu, untuk mengambil field-field tadi. Kemudian kita juga bisa nyari field, jadi nyari berdasarkan misalkan orangnya gitu. Misalkan kebetulan sama-sama bola ya. Ntar tak ganti dulu deh. Bukan produk. Misalkan ini produk aja deh, telecommunication, HP rental costnya misalkan 2000, 1000 aja deh, 10 curnya misalkan ini. Kita submit. Nah ini HP masuk deh, ini kategori telekomunikasi. Nah kita coba buat sekarang rental listnya misalkan. Jadi di case nya tadi kan yang misalkan ada user datang mau pinjam, nanti si admin bakal ngedaftarin data-datanya di sini. Jadi dengan syarat bahwasanya si yang pinjam tadi sudah punya akun. Jadi punya akun itu bisa lewati tadi di halaman login ada register, nah itu bisa pakai itu. Tapi dia nggak bisa masuk, jadi cuma registernya itu buat datanya dia aja, buat biar bisa pinjam.
rental listnya, misalkan kita ini untuk rental list, jadi kita bisa cari ya. Jadi ini masih kosong, kita cari keywordnya, misalkan Mujir misalkan, cari nanti bakal muncul emailnya. Ini juga awalnya kosong produknya, jadi kita bisa cari dulu produknya apa, HP misalkan. HP muncul. Di sini untuk rental date-nya sama rental time-nya. Sekarang kita buat rental date sekarang, terus kembaliannya misalkan 2 hari lagi lah. Nanti otomatis nambah sendiri di sini sesuai dengan cost-nya yang dipilih, produknya apa yang dipilih. Misalkan kita ganti tadi bola, misalkan bola volley misalkan, nanti ganti lagi. Jadi yang tampil di sini tuh yang stoknya masih ada. Nanti query-nya tuh stoknya lebih dari 0 gitu. Jadi nggak kejamin bahwasanya yang dipesan itu barangnya ada, yang dipinjam barangnya ada gitu. Jadi kita udah pas ya, sesuai, kita submit aja dan nanti bakal masuk ke sini. Misalkan kita ganti tadi, kita coba ganti aja HP deh. Ini kan statusnya, jadi kalau mau ngedit statusnya, jadi untuk edit ini si admin itu bisa ngubah statusnya. Kan ada 4 status tadi yang saya bilang, ada waiting, approve, ongoing. Itu approve misalkan, nanti di save, nanti bakal ganti 2 ini. Jadi banyak ongoing gitu, finish. Saya kembali aja dulu. Ini misalkan statusnya udah ongoing, udah approve. Nah, coba ganti apa namanya, ganti statusnya. Jadi kalau ongoing sama, jadi ongoing cuma save, jadi nanti ganti 3 itu tuh. Terus edit lagi. Kalau finish nanti bakal di save, nanti bakal ada informasinya apakah barang ini dikembalikan terlambat atau tidak. Jadi misalkan terlambat, yes, ini bakal ditampilin. Ini kan 27 Oktober, kita coba ganti misalkan 30 Oktober, nanti bakal ngikutin di sini telatnya berapa jam gitu. Untuk costnya ini kebetulan tidak disediakan, misalkan per jamnya nanti bakal dikenai banyak, itu tidak untuk yang penalty costnya. Kenapa? Karena bisa jadi itu kan subjektif, bisa jadi nanti kenapa kok telat itu ada alasan-alasan tertentu, jadi admin bisa mentoleransi, jadi bisa dipertimbangkan dulu. Jadi costnya itu bisa karena subjektif maka tidak ditentukan berdasarkan jumlah jamnya, jadi tergantung nanti admin input jam berapa. Jadi nanti ini bakal masuk ke ada rentalnya tadi, penalty list. Misalkan tak kasih 100.000, jangan 50.000 misalkan, kita submit. Nah itu nanti bakal masuk ke sini. Nah ini masuk 50.000. Kita lihat. Sini bakal telatnya ketahuan, telatnya berapa jam itu. Kalau kita lihat kan di sini 29, terus dia itu seharusnya tanggal 29, cuma dia ngumpulin hanya 30, telatnya 24 jam. Kita bisa masih update nih, misalkan salah input bisa update lagi, misalkan 5.000 bisa kita update seperti itu. Jika bisa di delete juga, misalkan ini mau di delete, ada konfirmasinya, yes itu. Oke, tiba kalau delete. Itu untuk fitur-fiturnya. Kemudian tadi ada fitur cari sepak misalkan. Ini sepak, jadi untuk memudahkan seperti itu. Back lagi. Nah, nanti kan gimana sih kok bisa gonta-ganti gitu. Nah, itu tadi pakai komunikator. Kita lihat, jadi antara fragment, ibaratkan fragment dengan activity, atau yang child formnya dengan main formnya itu gimana kok bisa
cara ganti panelnya tadi. Nah, jadi buat diisi dengan form, caranya itu menggunakan interface komunikator. Nah, jadi nanti bakal si base tadi nanti bakal ada interface. Nah, interface-nya ini komunikator. Nah, itu ada method set content. Nah, itu bakal diimplement oleh form main tadi. Nah, kalau kita lihat di sini kan implement komunikator. Nah, di sini bakal implement, nanti ada method set contentnya di sini. Set content. Nah, ini. Jadi dia bakal implement di sini. Jadi nanti tinggal tiap generate, jadi tiap manggil form baru, maka setiap form tadi punya akses ke interface tadi. Jadi otomatis bisa manggil metode ini. Nah, metode yang ini. Contohnya ini tak ambilin yang child, jadi product child, misalnya form product. Nah, di sini ada pasti punya namanya komunikatornya. Jadi ini dimasukkan ke konstruktornya. Jadi nanti untuk misalkan pindah halaman back tadi, cukup panggil set content, terus masukkan form apa yang mau dimasukin, seperti itu. Kemudian untuk yang case login tadi ya, yang kita logout dulu, coba case login. Kita logout. Yes. Kan nanti bakal ada gini. Jadi kita nggak bisa, kalau misalkan kita close ya, maka close. Ini bakal nonaktif, disable, nggak bisa diapa-apain. Nah, maka tadi kalau kayak gini juga sama, kondisinya ke disable kalau kita mau belum login itu. Nah, bakal liarin ke sini terus. Coba buat akun baru misalkan. Nah, jadi nanti untuk yang buat akun baru ini setiap jadi dia tuh jadi sifatnya user biasa. Kalau mau jadi admin nanti itu dilakukan langsung di database-nya langsung, jadi ganti role-nya. Tapi kalau lewat sini otomatis jadi user biasa. Jadi ini diperuntukkan untuk user biasa itu untuk mendaftarkan akun agar dia bisa pinjam atau agar dia bisa sewa barang gitu. Yang kita coba budi@gmail.com. Budi kalau nggak sama itu ada password tidak sama gitu. Budi kan register. Nah, berhasil. Kalau berhasil nanti bakal ke form. Kalau kita bakal cek di sini di tabel user, select. Nah, ini udah masuk Budi. Jadi ini kebetulan passwordnya bakal di encrypt. Nah, role-nya dua. Role itu dua itu user biasa, kalau satu itu untuk password atau admin. Kemudian tadi udah masuk login. Kita lihat ya. Nah, disable. Kita login pakai akun tadi budi@gmail. Nggak bisa login ya. Budi nggak bisa login karena dia bukan admin. Pakai akun mujir gmail.com. mujir. Nah, dia nanti kan bakal habisnya ini login berhasil, dia bakal ngaktifin yang ini. Nah, itu juga pakai komunikator, juga pakai callback, menggunakan callback. Kalau kita lihat sini di authentication itu ada callback namanya, pakai interface lagi, method login success. Nah, itu bakal diimplement oleh main form ini. Bukan, iya benar.
kok mau login ini nih. Ini bakal diimplement. Kalau kita lihat ke atas, ini ada kita nge-implement interface, terus metodenya kita definisikan di sini. Jadi terus ketika kita panggil kemudian si loginnya tadi, form loginnya itu kalau kita lihat di codingannya, jadi itu di konstruktornya butuh login callback. Jadi ketika form main mau memanggil form login, dia perlu ngepassing login callbacknya tadi. Nah, jadi disimpan di atribut. Nah, nanti kalau login sukses, proses untuk nge-query data usernya ya, untuk autentikasi loginnya, kalau berhasil nanti bakal disimpan ya emailnya ke file user token, terus memanggil callback login success. Otomatis nanti bakal ngepanggil yang di form mem tadi. Jadi set content, terus jadi bakal di-enablekan lagi yang main formnya tadi. Jadi bisa diklik-klik gitu. Nah, itu untuk yang komunikasi loginnya tadi. Begitupun tadi misalkan dari login ke register ke login, nah itu nanti tetap bisa callbacknya perlu di retain ya, karena di register pun dia bakal konstruktornya butuh callback juga, jadi buat nge-retain callbacknya biar gak hilang seperti itu. Kalau kita lihat di source code-nya, ini untuk foto-fotonya tadi disimpan di sini. Kemudian untuk yang user tokennya ini tadi, nah ini bakal masuk ke sini. Kalau logout nanti bakal hilang. Baik, kita lihat ya. Kita cek lagi sini. Nah, bakal hilang. Kayaknya dia perlu login lagi. Jadi seperti itu alurnya. Jadi kira seperti itu untuk penjelasan terkait dengan aplikasi yang saya kerjakan untuk project UTS mata kuliah pembukaan visual. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.